Baik, shalom Bapak Ibu semua. Kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran kita mengenai 7 perlengkapan senjata Allah atau yang kita kenal dengan 7 perlengkapan senjata roh gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu roh dalam Yohanes 4 ayat ke-24. Dan buat Bapak Ibu yang belum atau baru pertama kali mengikuti sesi sharing firman kita gitu ya. Saya harap Bapak Ibu bisa melihat setelah sesi ini, Bapak Ibu bisa melihat juga terlebih dahulu mengenai perisai iman. Kenapa? Karena pada sesi kali ini saya tidak akan menyampaikan lagi siapa itu Paulus, latar belakang Paulus seperti apa, dan mengapa ada 7 perlengkapan senjata roh bukan 6 seperti yang biasa dikenal oleh orang-orang gitu ya, dan juga yang seringkali mereka menganggap bahwa itu adalah perlengkapan senjata tentara Romawi. Tapi pada pertemuan yang kemarin, pada saat kita membahas perisai iman, saya sudah menyampaikan siapakah itu Paulus dengan latar belakangnya dan bagaimana kita harus melihat surat-surat Paulus sehingga kita tidak memutarbalikkan surat Paulus dan tidak mengubah surat Paulus, tidak mengubah arti dari surat Paulus, begitu ya. So Bapak Ibu, mari kita akan mulai. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang kasut, begitu ya. Yang orang lebih dalam Efesus 6 ayat 15 yang orang lebih sering dengar atau orang lebih sering menghafalnya dengan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, begitu oke? Tapi mari kita akan melihat dari bahasa aslinya, Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, kenapa saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari bahasa aslinya? Ini bukan buat gaya-gayaan, ini bukan buat so-soan. Tapi kalau kita melihat dan menggali dari bahasa asli, kita akan mendapatkan kebenaran yang sejati. Oke? Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat ya kata dari kasut, yaitu di sini dalam bahasa Greeknya dikatakan hypodesamenoi, ya, yang lebih tepatnya adalah kasutilah, mengkasuti, begitu ya, hypodesamenoi. Oke? Mari Bapak Ibu kita akan lihat hypodesamenoi tos podas. Dalam Efesus 6 ayat yang 15 kita dapat melihat dalam terjemahan LAI, ya, terjemahan Indonesia, terjemahan baru, kita bisa melihat ayatnya berbunyi seperti ini: kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gitu ya. Ini sekali lagi Bapak Ibu, ini terjemahan bahasa Indonesia, ini terjemahan LAI. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari bahasa Greeknya. Anda bisa melihat kai hypodesamenoi tos podas en hetoimasia to euangelion tes airenes. Oke? Jadi begini Bapak Ibu, arti yang sebenarnya adalah saya kasih lihat Bapak Ibu ya, kasuti kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan damai. Ya, Anda bisa lihat di sini, Anda bisa lihat baik-baik, kasutilah kakimu dengan kesiapan. Hetoimasia itu bukan kerelaan, tapi lebih tepatnya adalah kesiapan. Nanti kita akan lihat ya, karena kata yang sama digunakan ketika Yohanes membaptis, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, begitu ya. Hetoimasia, kasuti kakimu dengan kesiapan memberitakan euangelion, itu adalah memberitakan berita baik. Airenes itu damai. Jadi kasuti kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan berita baik mengenai sang damai. Oke? Baik Bapak Ibu, ini saya sharingkan kepada Bapak Ibu, saya bagikan kepada Bapak Ibu terlebih dahulu latar belakangnya gitu ya. Jadi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Oke? Dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7, ini latar belakangnya adalah bangsa Israel atau lebih tepatnya kerajaan Yehuda gitu ya, Israel Selatan itu sudah diserang oleh Babel ya, dari kerajaan dari utara gitu ya. Dia diserang oleh Babel, bait suci dihancurkan dan Yesaya bernubuat atau melayani. Anda bisa lihat ya dalam Yesaya pasal yang pertama di sana dikatakan apa? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Oke, jadi ini adalah momen di mana Nabi Yesaya melakukan pelayanannya sebagai nabi. Dan apa yang Anda bisa lihat bagaimana Yesaya bernubuat, begitu ya,
itu dengan latar belakang ketika bait suci yang pertama sudah dihancurkan dan mereka diangkut sebagai tawanan ke Babilonia. Dan ada yang tersisa di sana, masih ada bangsa Israel yang tersisa di sana yang belum diangkut sebagai tawanan ke Babilonia, begitu ya. Mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana bait suci yang pertama yang dibangun oleh Salomo, yang disalut dengan emas dengan begitu indah, itu sudah dihancurkan, itu sudah dibakar, begitu ya. Dan mereka tinggal di sana, mereka masih tinggal di Yerusalem. Dan mereka meratapi nasib mereka, kenapa mereka bisa seperti ini, begitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetahui kenapa bangsa Israel, kenapa Yerusalem bisa dihancurkan, begitu ya, pada saat penghancuran bait suci yang pertama, itu karena mereka lalai melakukan tahun Sabat selama 490 tahun. Jadi selama 490 tahun itu ada 70 tahun Sabat yang mereka lalai lakukan. Itu sebabnya mereka harus membayarnya di Babel selama 70 tahun. Oke, dan yang luar biasanya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti itu ya, Yesaya menuliskan sebuah nubuatan gitu, sebuah puisi yang pada akhirnya itu adalah menjadi sebuah nubuatan ya. Dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Dan di sana ayat tersebut berbunyi seperti ini Bapak Ibu. Saya berikan Bapak Ibu dalam bahasa Inggrisnya terlebih dahulu ya. Karena saya mendapati dalam bahasa Inggrisnya itu lebih mendekati ke dalam bahasa asli. Anda bisa lihat dalam terjemahan King James Version. Yesaya 52 yang ke-7, firman Tuhan berbunyi, "How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reign." Oke, ini dari KJV. Dari NAU juga kurang lebih sama, Bapak Ibu. Anda bisa lihat, "How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news, who announce peace and brings good news of happiness, who announce salvation and says to Zion, your God reigns." Bapak Ibu, saya akan menampilkan bahasa Indonesianya. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik bahasa Indonesianya, begitu ya. Anda bisa lihat Bapak Ibu betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik, sedangkan dalam bahasa Inggris itu ada kata kaki. Bahkan sangat jelas feet di sana. Ya, jadi bukan kaki tungkai kaki atau legs begitu dalam bahasa Inggris, bukan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan feet, yaitu telapak kaki. Ya, bisa dibilang dari mata kaki ke bawah. Jadi betapa indahnya sebenarnya dalam bahasa Indonesia yang harusnya diartikannya seperti ini Bapak Ibu. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Oke? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari bahasa Hebrew-nya ya. Saya nggak akan ajak Bapak Ibu baca, tapi Anda bisa lihat Bapak Ibu di sini, yaitu ada kata regel. Regel itu yang artinya adalah kaki, yang artinya adalah feet. Feet ya. Regel itu artinya adalah kaki. Oke? Dan dari sini Bapak Ibu kita bisa melihat berarti terjemahan LAI kita kurang tepat ya. Jadi sebenarnya yang harus kita artikan adalah betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu, Tuhanmu itu Raja. Oke? Baik Bapak Ibu, ini gambarannya seperti Bapak Ibu bisa lihat ya, bagaimana ada seseorang yang berlari begitu ya, berlari dan dia membawa kabar dia masuk ke kota Yerusalem, dia berlari menuju kota Yerusalem dan dia membawa suatu kabar. Kabar apa? Kabar baik, kabar damai, kabar selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Oke? Anda bisa lihat gambarnya sini ya. Sampai ke gerbang kota Yerusalem dia akan berteriak gitu ya. Ini adalah sebuah penglihatan yang akan dilihat oleh watchman begitu ya, yang dilihat oleh penjaga menara dari atas menara. Dan dia akan melihat orang yang berlari itu datang, dan ketika orang yang berlari dan bawa kabar berita baik itu sampai ke gerbang kota, dia akan berteriak good news, good news, good news. Dia akan berkata
Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Oke. Bapak Ibu, pada sesi kali ini ingat Bapak Ibu, siapakah itu Paulus? Ya, dia adalah orang Ibrani asli, disunat pada hari ke-8. Mengenai pendirian terhadap hukum Taurat, dia adalah orang Farisi. Mengenai kegiatan, dia adalah penganiaya jemaat. Dan tentang melakukan hukum Taurat, aku, kata Paulus, aku tidak bercacat. Ya, Bapak Ibu, jadi ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus mengenai 7 perlengkapan senjata rohani atau 7 perlengkapan senjata Allah, Paulus itu menuliskan 7 perlengkapan senjata Allah itu dengan pemahaman Yudaismenya yang sangat kental. Oke, Bapak Ibu, Anda bisa melihat di sini ya, dan hari ini saya akan membagikan kepada Bapak Ibu semua begitu ya beberapa poin. Anda bisa lihat, yang pertama kita akan membahas tentang kasut. Oke. Apakah itu kasut duniawi, apakah itu kasut kedagingan ataukah itu kasut yang berhubungan dengan hal-hal rohani? Ingat Bapak Ibu, karena ini adalah perlengkapan senjata Allah, Allah itu roh, ya. So ini adalah perlengkapan senjata rohani dan kita akan melihat lebih lanjut Bapak Ibu. Inilah Bapak Ibu gambaran bagaimana seorang pembawa berita yang akan masuk begitu ya ke sebuah kota, yaitu kota Yerusalem, dan dia mengabarkan berita baik, berita baik, berita baik. Oke. Nah, Anda bisa lihat ketika dia sampai di kota Yerusalem. Nah, disinilah puisi atau nubuatan Nabi Yesaya dimulai. Apa kata-kata dari nubuatan dari Yesaya? Yesaya berkata apa? How lovely on the mountains are the feet of him who brings good news. Betapa indahnya kaki, ya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita. Bapak Ibu, Anda bisa melihat kaki yang begitu berdarah begitu ya, terluka karena berlari untuk membawa kabar baik. Dan Yesaya berkata apa? Betapa indahnya kaki mereka terlihat dari puncak bukit, kaki mereka yang membawa kabar baik. Oke, Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk terlebih dahulu, untuk pertama kali kita akan melihat kasut begitu ya. Dan saya harap Bapak Ibu dari materi kali ini Bapak Ibu bisa mulai semakin membedakan bahwa perisai itu bukan senjata kedagingan, kasut itu juga bukanlah senjata kedagingan, bukan. Ini semua adalah perlengkapan senjata Allah. Allah itu roh. So ini adalah perlengkapan senjata rohani. Oke? Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Keluaran 3 ayat yang kelima, bagaimana ketika Tuhan berurusan dengan kasutnya Musa. Anda bisa lihat Tuhan berkata apa? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Anda bisa lihat ya, kembali ada kata kaki di sana, regel. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kados. Oke, jadi tanah yang kados, engkau harus menanggalkan kasutmu. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu, Anda bisa lihat perintahnya hampir sama. Anda bisa lihat ya, tadi perintah kepada Musa, sekarang perintah kepada Yosua. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, ya ingat ya Bapak Ibu bisa lihat dalam Yosua 5, ketika Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan, begitu ya. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari regel, dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kados. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui begitu ya, karena sudah mengikuti materi kami. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah tahu makna dari kata kados. Kados itu adalah dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda. So, Bapak Ibu Anda bisa lihat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah kudus, adalah dipisahkan, diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda. Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Dalam memenuhi panggilan yang kudus, engkau harus menanggalkan kasutmu. Ingat, kita adalah bangsa yang kudus. Kenapa kita adalah bangsa yang kudus? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu sebabnya Bapak Ibu saya sudah katakan bagaimana bahwa imam
yang melayani di ruang kudus dan ruang maha kudus, oke? Di ruang kodes dan ruang kodes hakodes, begitu ya, ruang maha kudus, mereka tidak boleh mengenakan kasut. Oke, kenapa mereka tidak boleh mengenakan kasut? Karena tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kados. Ya, kita adalah bangsa yang kudus, kita dipanggil dan dikuduskan. Tolong ingat baik-baik, kita dipanggil dan dikuduskan. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, dan kita dikuduskan, kita dipisahkan, kita diperlakukan berbeda supaya memberikan hasil yang berbeda. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kados. Oke? Anda bisa lihat Bapak Ibu bagaimana amanat agung, ya. Lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Evangelion, ya. Beritakanlah di sini menggunakan bahasa asli adalah keruso, kerusate, gitu ya, bahasa akar katanya adalah keruso. Jadi keruso Evangelion. Ada begini Bapak Ibu, Evangelion itu adalah terdiri dari dua kata. You itu adalah baik, Engelion, ya. Engelion itu adalah berita. Jadi Anda bisa tahu gitu ya, Evangelion itu adalah berita baik yang diterjemahkan kembali Bapak Ibu. Anda harus mengetahui begitu ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah Injil. Bapak Bu, tolong perhatikan baik-baik, Injil itu adalah kata serapan dari bahasa Arab, ya, Injil, yang menggunakan bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa pelafalan Arabnya, tapi dalam tulisan bahasa Indonesianya itu tulisannya adalah Injeel, Injil, gitu ya. Itu adalah kata Injil, itu adalah penyerapan dari kata Arab yang berbunyi Injil. Tapi sebenarnya Evangelion itu adalah berita baik. So begini Bapak Ibu, kalau saya mau sampaikan dari bahasa yang sebenarnya, Anda bisa lihat dari bagaimana dari Markus 16 itu ayat firman Tuhan berbunyi, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah berita baik kepada segala ciptaan. Siapa yang percaya, siapa yang beriman dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, Anda bisa lihat ya, apistesas, tidak percaya, akan dihukum. Oke? So begini Bapak Ibu, hal yang Bapak Ibu harus ingat baik-baik. Ini berinjil, saya akan mulai dari sekarang begitu ya, sampai ke belakang nanti. Saya akan selalu mengartikan Injil itu adalah berita baik. Oke? Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu, di Matius 28 ayat 18 sampai 20 Anda juga bisa melihat di sini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu, karena nanti ayat ini akan kita kutip lagi saat kita sampai di penghujung sesi pengajaran kita ini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini Matius 28 ayat 18 sampai 20, inilah yang terkenal dengan istilah amanat agung. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 9 ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bahasa aslinya itu hanya berkata Euangeli somai. Oke? Karena jika aku memberitakan kabar baik, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan kabar baik. Oke. Tolong lihat lagi Bapak Ibu, Kolose 1 ayat 3 sampai 5 ya. Nanti kita titik beratnya di ayat yang kelima, tapi mari kita baca terlebih dahulu dari ayat yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kados, terhadap semua orang yang dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda. Oke? Begini Bapak Ibu, setiap kali Anda membaca kata kudus,
taruhlah makna yang sebenarnya di sana, dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda. Kita dipanggil dan dikuduskan. Oke? Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah lupakan apa itu pengharapan kita. Pengharapan kita adalah menerima kemuliaan bersama Kristus, dimuliakan bersama Kristus. Oke? Tentang pengharapan itu, telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dalam firman kebenaran. Logo tes aletheia. Ya, dalam firman kebenaran. Siapa itu firman? Siapa itu logos? Ingat Bapak Ibu, Yohanes 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Logos aletheia. Siapa itu aletheia? Akulah jalan. Aletheia. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Dan hidup. Logos aletheia. Firman kebenaran. Apa itu firman kebenaran? Berita baik. Firman kebenaran adalah berita baik. Oke? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat lagi. Tadi itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kan kita lagi mau bahas Efesus 6 ini kan ya Bapak Ibu ya. Efesus 6 ayat 15. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat dari Efesus 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar. Ingat Bapak Ibu, mendengar. Saya nggak heran sama sekali ketika firman Tuhan berkata apa, barang saya bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Logon tes aletheia. Yaitu berita baik, keselamatanmu. Anda bisa lihat, tadi dalam Kolose dikatakan apa? Firman kebenaran adalah berita baik. Tapi dalam Efesus lebih spesifik lagi. Ya, Anda bisa lihat ya. Firman kebenaran adalah berita baik keselamatanmu. Berita baik keselamatan. Ya, Bapak Ibu, tolong simpan semua puzzle-puzzle ini. Nanti di belakang akan kita rangkai semuanya jadi suatu gambaran yang indah. Karena firman Tuhan itu memang semuanya dari awal sampai akhir itu semua menceritakan tentang Yesus. Oke? Anda bisa lihat firman kebenaran yaitu berita baik keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oke? Anda lihat Bapak Ibu. Berikutnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 ya. Ingat Bapak Ibu, Injil itu sama dengan Injil adalah berita baik. Oke? Berita baik itu apa? Logos aletheia. Firman kebenaran. Tolong tanam itu baik-baik dalam pikiran Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu. Tolong tanam itu baik-baik. Berita baik adalah firman kebenaran. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, 2 Timotius 4 ayat yang ketiga sampai 4. Karena akan datang waktunya, akan datang kairosnya. Orang tidak dapat lagi menerima didaskalia sehat. Ya, ingat Bapak Ibu dalam amanat agung tadi Matius 28 ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Engkau harus didaskalos, engkau harus mengajarkan kepada mereka semua. Mereka semua siapa? Yang telah dibaptis. Oke, yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu semua engkau harus mengajarkan mereka apa yang telah Yesus perintahkan. Bukan apa yang diperintahkan oleh, sorry to say ya, saya ngomong to the point saja, bukan apa yang diperintahkan oleh gembalamu, oleh sinodemu, oleh gerejamu, bukan. Apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima didaskalia sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan didaskalos, mengumpulkan guru-guru menurut, Anda bisa lihat baik-baik, ini terjemahan LAI, tapi dalam bahasa asli sebenarnya dikatakan apa? Menurut epitumias, menurut nafsunya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, tapi ada orang-orang yang mengumpulkan guru-guru hanya untuk memuaskan keinginan telinganya menurut nafsunya, menurut epitumias.
Mereka akan memalingkan telinganya dari aletheas. Mereka akan memalingkan telinganya dari firman kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari berita baik. Dan membukanya bagi dongeng, bagi mitos. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Mereka akan memalingkan telinganya dari aletheas. Sekali lagi Bapak Ibu, siapa itu aletheas? Akulah jalan, akulah hodos, aletai, aletheas, kai zoe. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa itu firman kebenaran? Apa itu firman kebenaran? Apa itu logos aletheas? Itu adalah euangelion. Itu adalah berita baik. Mereka akan memalingkan telinganya dari berita baik dan membukanya bagi mitos. Mari kita lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu, di firman Tuhan sudah berkata bahwa di akhir zaman gitu ya, akan datang waktunya orang-orang itu yang memang mereka lebih senang mendengar dongeng. Jadi memang sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, akan tiba waktunya, akan datang waktunya, akan lebih banyak orang-orang yang lebih menyukai dongeng. Mereka adalah para konsumen dongeng. Mereka menyukai dongeng, mereka mencari dongeng, mereka mengumpulkan guru-guru menurut nafsunya untuk mendengar dongeng. Kalau mereka mau mendengar dongeng, berarti guru-guru yang didatangi menurut nafsunya adalah guru-guru yang akan mengajar sesuai dengan dongeng yang mereka inginkan. Jadi di mana ada pendengar dongeng, di situ pasti ada pengkhotbah dongeng, ada pengajar dongeng. Saya rasa statement ini jelas. Karena nggak mungkin pendengar dongeng mau ngundang pendeta, mau ngundang pengkhotbah, mau ngundang pengajar yang mengajarkan, yang mengkhotbahkan, yang memberitakan tentang kebenaran, tentang berita baik, tentang firman kebenaran, tentang berita baik itu. Nggak mungkin. Orang lo dia demennya denger dongeng kok. Kalau dia demennya denger dongeng, ya pasti dia akan mendatangkan, dia akan mengumpulkan guru-guru yang memberitakan dongeng. Anda bisa lihat Bapak Ibu, ini seperti hukum supply demand begitu ya. Jadi di mana ada demand-nya adalah pendengar dongeng, demand-nya adalah jemaat-jemaat yang pengen denger dongeng. Nah, ya Anda tinggal memilih aja. Kalau Anda memang mau terkenal di mata manusia, ya Anda harus supply dongeng. Supaya Anda bisa terkenal di mata manusia. Tapi ingat Bapak Ibu, saya sudah pernah sampaikan ketika kita membahas tentang gereja Laodikia. Kalau engkau mencari popularitas di mata manusia, engkau pasti dapatkan. Pasti dapat. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan kenal engkau atau tidak? Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, jangan, saya nggak bisa katakan jangan begitu ya, karena firman Tuhan sudah menubuatkan. Firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa memang di akhir zaman akan ada orang yang lebih senang mendengar dongeng. Dan mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut nafsu mereka untuk memuaskan keinginan mereka mendengar dongeng. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mereka akan mengumpulkan para pengkhotbah, para pengajar dongeng. Bapak Ibu, kalau memang engkau adalah seorang pendeta, kalau memang engkau adalah seorang gembala, kalau memang engkau adalah seorang pengkhotbah, begitu ya. Bapak Ibu, saya mau kasih Bapak Ibu sebuah peluang. Kalau Bapak Ibu mau terkenal di akhir zaman, gampang. Tinggal khotbahin aja dongeng. Karena kalau Anda khotbah dongeng, orang akan, itu demand-nya tinggi. Permintaan akan mendengar dongeng, itu demand-nya tinggi. So Bapak Ibu, kalau memang tujuan Anda adalah mengejar popularitas di mata manusia, saran saya khotbahkanlah dongeng. Ya. Ya, ini sindiran lah ya Bapak Ibu ya. Saya harap Bapak Ibu bisa mengerti. Kalau Bapak Ibu mau terkenal di mata manusia, khotbahkan saja dongeng. Kalau Bapak Ibu mau dikenal di mata Tuhan, Bapak Ibu harus tetap mengkhotbahkan kebenaran. Bapak Ibu harus tetap mengajarkan kebenaran. Bapak Ibu harus tetap memberitakan firman kebenaran. Itu adalah berita baik. Itu adalah euangelion. Oke? Next Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Anda bisa lihat. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan, perhatikan baik-baik, epitumias bapamu. Kamu ingin melakukan nafsu bapamu.
Bapak Ibu tolong lihat lagi di sini. Kamu kenapa nafsumu adalah mendengarkan dongeng? Itu adalah nafsu bapamu. Bapamu iblis. Kalau engkau lebih senang dengar dongeng, berarti bapamu iblis. Kalau engkau lebih senang dengar kebenaran, engkau lebih senang mendengarkan firman kebenaran, Bapakmu adalah yang di sorga. Bapakmu adalah Tuhan. Oke, saya harap ini jelas. Ya, ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam aletheia. Kenapa orang memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng? Kenapa mereka memalingkan telinganya untuk memuaskan epitumiasnya, untuk memuaskan nafsunya? Karena iblislah yang menjadi bapak mereka. Bapak Ibu, bapak hanya ada dua. Bapak di sorga atau iblislah yang menjadi bapamu. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata pseudos, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Roma 13 ayat 14. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Bagaimana Anda bisa mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang? Bapak Ibu Anda bisa lihat ya. Yesus Kristus itu adalah perlengkapan senjata terang. Ya, ini dalam Roma 13 itu jelas digambarkan cuman dari satu. Ya, kemarin kita sudah bahas ada saat sesi tanya jawab begitu ya. Di Korintus itu ada 3. Berbaju zirakan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Tapi dalam Efesus, Pak Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus ada 7 perlengkapan senjata Allah. Oke? Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan nafsunya. Anda bisa lihat baik-baik, ya. Jadi janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan nafsunya. Nafsu siapa? Nafsu bapakmu, yaitu memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Anda bisa lihat Bapak Ibu lebih lanjut dalam Efesus 4 ayat ke-21 dan sampai ke-25 ya. Nanti kita akan lihat. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Anda harus mendengar firman kebenaran. Anda harus mendengar pengajaran yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Oleh epitumiasnya yang menyesatkan. Anda bisa lihat di sini epitumiasnya. Janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan nafsunya. Kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Anda bisa lihat. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Engkau harus mengenakan Yesus Kristus, engkau harus menanggalkan manusia lamamu dengan semua nafsunya yang menyesatkan itu. Dan kenakanlah perlengkapan senjata terang. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenar-benarnya, ya, karena bahasa asli katakan yang aletheas. Oke? Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sama anggota. Pak Bu, Anda bisa lihat saya sudah pernah menyampaikan Roma 3 ayat yang keempat, Allah adalah benar. Ya, Allah adalah benar. So, buanglah dusta. Semua manusia pendusta, semua manusia itu pembohong. Karena itu buanglah manusia lamamu. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Karena engkau sudah mengenakan manusia baru. Kau sudah mengenakan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh nafsunya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila nafsunya itu telah dibuahi, ia melahirkan hamartia. Dan apabila hamartia itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pak Bu, Roma 6 ayat 23 berkata apa? Upah dosa, ialah maut. Tetapi karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Anda bisa lihat ya,
Jadi pertamanya nafsunya mendengar dongeng, nafsunya tidak ingin mendengar berita baik, tidak ingin mendengar firman kebenaran. Enggak, mereka nggak mau. Mereka mau dengar dongeng. Mereka mau dengar mitos untuk memuaskan nafsunya. Apabila nafsu itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, ia melahirkan meleset dari sasaran. Ketika nafsunya sudah dibuahi, perhatikan baik-baik, ketika nafsunya sudah dibuahi, ia membuat engkau meleset dari sasaran. Dan apabila meleset dari sasaran itu sudah matang, ia melahirkan maut. Upah dari dosa, upah dari kemelesetan Anda terhadap sasaran adalah maut, adalah kematian, Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Anda bisa lihat tadi ya, nafsunya, nih saya back ya, nafsunya yang menyesatkan. So Bapak Ibu, ingat, nafsumu, keinginanmu akan melahirkan dosa, dan dosa itu jika sudah matang, ia akan melahirkan maut. So, jangan sesat. Yakobus berkata, oke? Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Anda bisa lihat ya. Di sini saya berikan judulnya adalah para pengejek firman kebenaran. Anda bisa lihat Bapak Ibu, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, mereka hidup menuruti hawa nafsunya, dan mereka inilah sang pengejek-pengejek itu. So, mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, Anda bisa epitumias ya, bahasa aslinya sama, epitumias, epitumias kefasikan mereka, menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Lebih lanjut, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti epitumias, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat. Bapak Ibu, ini bahasa asli, bahasa Indonesia berkata menjilat, tapi dalam bahasa asli dikatakan taumazontes. Taumazontes itu adalah mereka itu membuat orang-orang itu kagum. Mereka itu para orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, yang menuruti nafsunya, itu membuat orang itu berdecak kagum, terheran-heran, gitu ya. Dengan apa? Dengan perkataan-perkataan mereka. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, mungkin begitu ya. Mereka mungkin adalah seorang pengkhotbah, mereka mungkin adalah orang-orang yang punya status sosial yang baik, mereka bisa membicarakan segala sesuatu dan mereka menarik orang itu dengan perkataan mereka, tapi mereka membuat orang itu tertarik kepada mereka, mereka membuat orang-orang itu terkagum-kagum kepada mereka untuk mendapat keuntungan. Anda bisa lihat. Saya bacakan sekali lagi. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti epitumiasnya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka membuat orang-orang kagum untuk mendapatkan keuntungan. Mereka membuat orang-orang kagum kepada diri mereka, supaya orang-orang tersebut yang menuruti hawa nafsunya itu bisa mendapat keuntungan. Ayat 20 Bapak Ibu Anda bisa lihat. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling kudus. Kan dikatakan dalam bahasa aslinya adalah hagiotate. Ya, dasar imanmu yang paling kudus dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Oke? Bapak Ibu, saya mohon Anda gak bertanya kepada saya lagi apa itu hidup yang kekal, karena kita sudah pernah membahasnya dalam Yohanes pasal yang ke-17. Oke? Bapak Ibu, mari kita lihat. Ini adalah para pengejek firman kebenaran. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang memberitakan bukan firman kebenaran, mereka itu secara otomatis memposisikan diri mereka sebagai pengejek firman kebenaran.
Orang-orang yang memberitakan dongeng, itulah mereka yang sedang mengejek firman kebenaran. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada orang yang memberitakan dongeng, lalu kita tegur dengan firman, lalu mereka bilang begini, oh nanti di akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek. Salah, orang yang ngejek itu mereka kok, mereka yang khotbahin dongeng, kita tegur mereka dengan firman kebenaran. Yang khotbahin dongeng lah mereka yang pengejek, mereka yang sedang mengejek firman kebenaran dengan mengkhotbahkan dongeng. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa lihat dalam 2 Korintus 11 ayat yang keempat, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Anda bisa lihat ya, Yesus yang lain, yang lainnya menggunakan kata alon, daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Roh yang lain. Anda bisa lihat ya. Roh yang lain menggunakan bahasa asli adalah heteron. Daripada yang telah kamu terima. Atau, saya pakai bahasa asli ya Bapak Ibu ya. Atau berita baik yang lain daripada yang telah kamu terima. Berita baik yang lain. Pak Bu, tolong perhatikan. Ya. Bapak Ibu, saya akan next ke slide berikut, Anda bisa lihat baik-baik. Ini adalah Joel Osteen. Ya, apa yang dia beritakan? Dia memberitakan berita baik nggak? Yes, dia memberitakan berita baik. Dia mengajarkan berita baik yang lain. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, gitu ya. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Bisnismu akan terus naik dan tidak pernah turun. Lalu dia juga mengajarkan words of faith, dia mengajarkan kata-kata iman, begitu ya Bapak Ibu ya. Pak Bu, tolong begini Bapak Ibu ya. Kita sama-sama sudah belajar dalam Yesaya 9 ayat yang ke-15. Apa itu kepala, apa itu ekor. Oke. Pak Bu, sekarang begini. Kalau saya mengabarkan kepada Bapak Ibu bahwa engkau akan menjadi kaya, bisnismu akan terus naik, bisnismu akan terus sukses. Kau tidak akan pernah mengalami kerugian. Kau akan terus mengalami kehidupan yang berlimpah. Saya mau tanya begini Bapak Ibu, apakah itu berita baik? Jawabannya yes, itu berita baik. Tapi firman Tuhan mengkategorikan berita baik tersebut adalah berita baik yang lain. Bapak Ibu, kalau Anda baca buku, saya nggak tahu begitu ya, mungkin kalau Anda pernah membaca buku-bukunya Joel Osteen begitu ya. Pak Bu, saya cuma mau menantang Bapak Ibu untuk menemukan adakah berita salib dalam buku-buku ini. Ini semua bercerita tentang bagaimana engkau menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih baik. Ini hanya semua menceritakan bagaimana engkau menjadi manusia yang semakin hari semakin baik, berkualitas. Katakanlah kata-kata positif kepada dirimu, begitu ya. Anda bisa lihat dalam The Power of I Am, begitu ya. Katakanlah kata-kata positif yang pada dirimu, saya diberkati, saya dicintai, saya dikasihi, saya adalah orang yang luar biasa. Itu berita baik, tapi itu berita baik yang lain. Sama Bapak Ibu, Anda bisa lihat juga kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Dia juga sama Bapak Ibu, Kenneth Copeland mengajarkan tentang words of faith. Mereka semua adalah para pemberita berita baik yang lain. Tidak ada salib Kristus diberitakan di sana. Pak Bu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Galatia di sini ayat yang ke-6. Galatia pertama ayat yang ke-6, Anda bisa lihat. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu berita baik yang lain. Yang sebenarnya bukan berita baik. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan berita baik Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan, kalau saya berdoa untuk Bapak Ibu, lalu saya bilang, Pak Bu, bisnis Anda akan makin sukses, hidup Anda akan makin berlimpah, begitu ya. Apakah itu berita baik? Jawabannya iya, itu berita baik.
Tapi firman Tuhan berkata itu adalah berita baik yang lain. Yang sebenarnya bukan berita baik. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan berita baik Kristus. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Kisah Rasul 8 ayat ke-35. Firman Tuhan berbunyi apa? Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan berita baik Yesus kepadanya. Oke. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah menuliskan dengan saya yakin dengan jelas kalau Anda memberitakan berita baik tentang Yesus, berita baik yaitu firman kebenaran, engkau akan dianiaya. Tolong lihat baik-baik Bapak Ibu. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan berita baik bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapak Ibu, berita baik, firman kebenaran. Firman kebenaran itu adalah berita baik keselamatanmu. Firman kebenaran itu adalah berita baik. Itu adalah yang mengabarkan, yang memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan memberitakan berita baik bahwa engkau akan menjadi kaya, engkau akan menjadi berlimpah, bahwa engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Bukan begitu. Berita baik itu adalah Yesus adalah Tuhan. Saya sudah pernah menyampaikan Bapak Ibu dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu adalah berita baik. That's the gospel of Christ. That's the gospel of Jesus crucified. Itu adalah berita baik Yesus yang disalibkan, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Itulah berita baik. Tolong lihat baik-baik Bapak Ibu, memberitakan berita baik berpotensi kehilangan nyawamu di dunia ini. Kalau engkau memberitakan berita baik yang adalah firman kebenaran. Tolong ya. Saya bicara dari sisi firman kebenaran. Kalau engkau memberitakan firman kebenaran. Kalau engkau memberitakan berita baik. Engkau berpotensi kehilangan nyawa di dunia ini. Kita lihat Bapak Ibu ayatnya ya. Mari kita lihat Bapak Ibu ayatnya ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan apolese, ia akan membinasakan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan atau membinasakan nyawanya karena aku dan karena berita baik. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena firman kebenaran, ia akan menyelamatkannya, Pak. Kalau engkau memberitakan berita baik, tolong lihat sekali lagi Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik slide ini. Kalau engkau memberitakan berita baik, firman Tuhan sudah dengan jelas berkata, engkau berpotensi kehilangan nyawamu di dunia ini. Tapi kalau engkau kehilangan nyawamu karena aku dan karena berita baik, engkau akan menyelamatkannya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita bisa melihat di sini. Berita baik apa sih sebenarnya yang Tuhan maksud dalam firman Tuhan, gitu ya. Tadi kan ada orang-orang yang mengabarkan berita baik yang lain. Gitu kan? Ada yang mengabarkan Yesus yang lain dengan roh yang lain dan berita baik yang lain. Nah sekarang begini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat apa sih yang dimaksud dengan berita baik yang murni, yang sejati, yang berasal daripada Tuhan kita, begitu loh. Bapak Ibu, saya akan berikan statement di sini, begitu ya, dan nanti saya akan tunjang, saya akan support dengan ayat-ayat yang ada. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Berita baik yang dimaksudkan dalam firman Tuhan, itu adalah berita baik yang mendamaikan Tuhan dengan manusia.
Jadi suatu kabar, suatu berita begitu ya. Suatu berita yang dibawa oleh seseorang dan dia mengabarkan bahwa, hai, Tuhan ingin berdamai dengan kita. Itulah berita baik yang Tuhan maksud, Bapak Ibu. Itulah berita baik yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu, kalau Anda membaca dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7 begitu ya. Kembali ke depan tadi ya, Yesaya 52 ayat yang ke-7, Anda akan mendapati bahwa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit. Apa yang kelihatan? Kaki pembawa berita baik. Berita baik yang dimaksudkan dalam firman Tuhan ini adalah berita baik yang mendamaikan Tuhan dengan manusia. Mari kita lihat Bapak Ibu. Roma 5 ayat yang ke-10. Ya, saat pertemuan Perisa Iman kita sudah banyak sekali membahas tentang Roma pasal yang ke-5. Tapi sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, ini terjemahan bahasa Indonesia begitu ya. Padahal dalam bahasa asli dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih ektroi, ketika masih musuh, begitu ya. Ya sebenarnya sama aja sih musuh dan seteru, tapi seringkali kan kita menganggapnya oh di sini musuh, di sana seteru begitu ya. Jadi ektros itu adalah musuh dalam bentuk tunggal, ektroi itu jamak, oke? So sebab jikalau kita ketika masih musuhnya Tuhan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita yang dahulu adalah musuh, kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk berdamai dengan kita, Bapak Ibu. Jadi berita baik yang dibawa oleh sang anak adalah berita baik yang mengatakan bahwa, hai, Bapa di sorga mau berdamai dengan engkau, para musuhnya. Engkau yang tadinya adalah para musuh Tuhan. Halo, Tuhan ingin berdamai dengan Anda. Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Setelah Anda didamaikan dengan Tuhan, Tuhan mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada Anda. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita. Anda bisa lihat bahasa saya menggunakan kata logon, firman. Ia telah mempercayakan firman pendamaian itu kepada kami. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu. Tuhan, berita baik gini. Berita baik yang sejati adalah sebuah berita yang mengabarkan, yang memberitakan bahwa Tuhan ingin berdamai dengan musuh-musuhnya, yaitu kita, yaitu manusia. Orang-orang yang sebenarnya layak untuk binasa. Tapi, halo, Tuhan ingin berdamai dengan Anda. Tuhan ingin menyelamatkan Anda. Tuhan tidak ingin Anda menjadi musuhnya lagi. Tuhan ingin berdamai dengan musuh-musuhnya. Dan setelah engkau diperdamaikan dengan Tuhan, dan setelah engkau sebagai manusia yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, Tuhan mempercayakan sebuah berita pendamaian untuk engkau memberitakan kepada orang-orang lain yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Engkau membawa berita perdamaian kepada orang-orang lain bahwa Tuhan ingin berdamai dengan mereka. Sama seperti Tuhan sudah berdamai dengan aku, Tuhan juga ingin berdamai dengan engkau. Sama seperti Tuhan juga sudah berdamai dengan engkau, Tuhan ingin berdamai dengan orang-orang di sekitarmu. Bapak Ibu, Anda bisa lihat, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena berita baik, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan.
Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata apa? Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik kembali ayat ini dalam Markus 10 ayat yang ke-29. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena berita baik meninggalkan rumahnya, saudara yang laki-laki, saudara yang perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Pak Bu, berita baik seperti apa yang Tuhan maksud sampai engkau harus meninggalkan rumahmu, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, bapak, anak-anak atau ladang. Berita baik seperti apa yang Anda maksud dengan berita baik? Ini adalah sebuah berita baik yang mendamaikan Tuhan dengan manusia. Ini adalah sebuah berita yang berkata bahwa halo, Tuhan ingin berdamai dengan engkau. Tetapi Anda bisa lihat efeknya, sesama manusia. Anda akan diusir keluar dari rumahmu. Oleh saudara laki-lakimu engkau akan bermusuhan. Engkau akan dimusuhi oleh saudara perempuanmu. Engkau akan diusir, engkau tidak akan dianggap anak lagi oleh ibu dan bapakmu. Anak-anakmu tidak akan mau menganggap engkau lagi sebagai bapaknya atau sebagai ibunya. Dan engkau akan kehilangan ladangmu, engkau akan kehilangan pekerjaanmu. Disertai berbagai penganiayaan, Pak Bu. Berita baik seperti apa yang Tuhan maksud berita baik? Pak Bu, ini yang harus diperbaiki konsep berita baik yang murni dengan berita baik yang lain, yaitu dongeng. Tolong perhatikan Bapak Ibu. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan eklesia itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah. Dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil, Anda bisa lihat ya, sambil memberitakan kabar baik mengenai firman itu. Pak Bu, Anda bisa lihat. Sambil dianiaya. Ketika mengalami penganiayaan yang hebat, mereka tetap memberitakan berita baik. Bapak Ibu, ketika engkau memberitakan berita baik, saya beritahu satu hal. Engkau pasti, cepat atau lambat, ketika engkau memberitakan berita baik yang murni, yang sejati, yang sesuai dengan firman Tuhan, cepat atau lambat, engkau pasti akan mengalami penganiayaan. Kalau engkau memberitakan berita baik yang lain, kalau engkau memberitakan dongeng, kalau engkau adalah seorang pengejek firman kebenaran, kalau engkau adalah seorang pengejek berita baik yang sejati, engkau tidak akan mengalami penganiayaan. Dunia akan memandang engkau sebagai miliknya yang harus dikasihi. Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu dalam Lukas 10 ayat yang ke-5 sampai ke-6. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, berarti ada orang yang layak dan ada orang yang tidak layak. Maka salammu itu, maka damaimu itu akan tinggal atasnya. Anda bisa lihat. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka damai sejahtera itu akan tinggal atasnya. Tapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam bilangan 6 ayat ke-26, Anda juga bisa membaca dan Anda buat Anda yang pendeta dan gembala, saya yakin Anda sudah sering mengucapkan kalimat ini begitu ya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, memberi engkau airene, memberi engkau damai sejahtera, Bapak Ibu. Anda lihat sekali lagi Bapak Ibu Lukas 2 ayat 14 ketika malaikat Tuhan menjumpai gembala-gembala di padang. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi di antara manusia yang eudokias kepadanya. Di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lihat baik-baik Bapak Ibu, damai sejahtera, damai hanya untuk manusia yang berkenan kepadanya. Ketika engkau menyampaikan salammu, ketika engkau menyampaikan damai sejahtera, itu hanya mereka yang layak menerimanya. Anda bisa lihat lebih lanjut, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dalam Kisah Rasul 10 ayat ke-35 sampai 36. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan dia,
Bu, takut akan dia apa? Hikmat. Setiap orang dari bangsa manapun yang berhikmat dan yang mengerjakan kebenaran, berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Kembali Bapak Ibu, ini sama persis dengan kasutilah kakimu dengan kesiapan memberitakan damai sejahtera. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan kabar baik tentang damai oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Berita baik itu, Injil atau berita baik itu adalah mengabarkan, memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Berita baik itu adalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu mau berdamai dengan engkau. Itulah firman kebenaran. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam slide ini ya, saya akan membahas sedikit mengenai Yohanes Pembaptis. Anda bisa lihat di sini. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi. Karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, perhatikan baik-baik, untuk hetoi masai, untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Bapak Ibu, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan Airenes, kepada jalan damai. Kita diarahkan kepada jalan damai. Yohanes Pembaptis mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Oke? Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Yohanes. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus melalui rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, kembali Bapak Ibu, menyiapkan hetoi masai bagi Tuhan, suatu umat yang layak baginya. Bapak Ibu, memberitakan berita baik yang murni ya, yang murni. Ya, bukan yang abal-abal, bukan yang dongeng, bukan. Memberitakan berita baik yang murni, engkau akan mengalami aniaya. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu, semua nubuatannya tentang Yohanes Pembaptis begitu bagus, begitu baik ya, begitu luar biasa. Tapi apa yang terjadi pada kehidupan dia di dunia ini? Dia kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena berita baik, ia akan menyelamatkan. Anda lihat baik-baik Bapak Ibu, kaki kita diarahkan kepada jalan damai sejahtera. Damai sejahtera hanya bagi mereka yang berkenan kepadanya. Tapi dalam Yesaya 59 ayat yang ke-8 Anda bisa lihat baik-baik, mereka tidak mengenal jalan damai. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Orang fasik, orang bodoh, orang bebal. Oh, mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai, tidaklah mengenal shalom. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Paulus menuliskan dalam Roma 3, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Apa takut kepada Tuhan? Apa takut akan Allah? Hikmat. Dan hikmat tidak ada pada orang itu. Siapa sih damai itu? Mari kita lihat Bapak Ibu. Karena dialah, Efesus 2 ayat 14 kan jelas. Kita lagi bahas Efesus 6 ayat 15. Sekarang Efesus 2 ayat 14 berkata apa? Karena dialah damai sejahtera kita. Dialah damai kita. Yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu permusuhan, perseteruan.
Ia datang dan memberitakan damai sejahtera. Yesus datang memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Anda bisa lihat baik-baik Bapak Ibu, dialah sang damai itu, dialah sang shalom itu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Ia datang dan memberitakan kabar baik tentang damai kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu ya. Sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat damai sejahtera apa sih yang Yesus bawa. Damai sejahtera apa sih yang Yesus maksud? Kita sudah membahas berita baik yang lain dan kita sudah membahas berita baik yang murni dan yang sejati. Sekarang kita akan membahas damai sejahtera yang sejati dengan damai sejahtera yang dari dunia. Mari kita lihat Bapak Ibu dalam Yohanes 14 ayat ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, ini jelas sangat berbeda. Tuhan sedang memberikan perbedaan damai sejahtera yang dari Tuhan dengan damai sejahtera yang dunia berikan kepadamu. Dengan damai sejahtera yang dunia coba tawarkan kepadamu, Tuhan katakan damai sejahteraku itu berbeda dengan damai sejahtera yang dunia berikan kepadamu. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Yohanes 16 ayat 33 di sini ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera Yesus tinggalkan bagimu. Anda bisa lihat semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Tuhan mengatakan kamu akan mengalami penganiayaan di dunia ini, tapi Tuhan katakan semuanya itu kukatakan supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Sama ya Bapak Ibu ya, kuatkanlah hatimu. Anda bisa lihat di sini bahasa aslinya menggunakan tarseo, akar katanya tarseo, ya. Itu artinya adalah jadilah kuat, gitu ya. Jangan takut, jadilah kuat. Oke? Jadilah kuat, kuatkanlah hatimu. Maka di sini kenapa dalam Yohanes 16 ayat 33 dikatakan kuatkanlah hatimu, tapi dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan janganlah gelisah karena jadilah kuat dan jangan gentar hatimu. Anda bisa lihat, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. So begini Bapak Ibu, saya akan kasih kembali perbedaannya. Damai sejahtera yang dari dunia itu jelas sangat-sangat berbeda dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Ketika engkau menerima sang damai, ya, ketika engkau menerima sang damai itu akan memberikan engkau posisi otomatis menjadi musuh dunia. Ketika engkau menerima sang damai itu, Yesus Kristus itu, yang memperdamaikan antara Tuhan dengan manusia, itu akan memposisikan engkau menjadi musuh dunia ini. So Bapak Ibu, tolong lihat baik-baik. Damai yang Yesus berikan itu tidak seperti, berbeda dengan damai yang diberikan dan yang ditawarkan oleh dunia kepadamu. Anda bisa lihat Bapak Ibu. Orang-orang fasik. Dalam Yesaya 48 ayat ke-22 dikatakan apa? Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Dalam Yesaya 57 ayat ke-21 kembali katakan apa? Tiada damai bagi orang-orang fasik. Tiada shalom bagi orang-orang fasik. Tidak ada shalom bagi orang-orang fasik. Siapakah sang shalom itu? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam dia. Dan oleh dialah ia memperdamaikan. Ya, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Hak, Bu. Bagaimana dia mendamaikan Tuhan dengan manusia? Bagaimana dia memperdamaikan hubungan antara Tuhan dengan manusia dengan kematiannya, dengan darah salib Kristus. Dia mendamaikan, dia mengadakan perdamaian, dia memperdamaikan antara Tuhan dengan manusia. Kita bisa melihat Bapak Ibu dalam Matius 10 ayat yang ke-34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Pak Bu, kalau Anda berkata, loh tadi katanya memberitakan damai. Kok sekarang di Matius 10 ayat 34, kok ternyata nggak memberitakan damai, nggak datang nggak membawa damai. Kok datang bukan untuk membawa sebuah kedamaian bagi umat manusia. Iya, damai yang dimaksud di Matius 10 ini ayat 34 sampai 39 ini nggak sama Bapak Ibu. Mari saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat dan untuk membaca Matius 10 ayat 34 sampai 39 begitu ya. Anda bisa lihat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa irene, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Dan ekstroi orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Bapak Ibu, begini Bapak Ibu, ketika Anda membaca Matius pasal yang ke-10, Anda nggak usah jadi bingung. Anda nggak usah jadi merasa, loh kok Tuhan tidak membawa damai? Kok Tuhan jadi bawa pedang? Pak Bu, tolong perhatikan baik-baik. Sekali lagi ya, berita baik damai adalah berita baik yang sesuai dengan firman Tuhan, berita baik yang sejati yang mengabarkan bahwa Tuhan ingin berdamai dengan musuh-musuhnya. Itulah berita baik damai. Tetapi begini, tolong perhatikan, tolong dibedakan dengan cerdas begitu Bapak Ibu ya. Untuk sesama manusia, Tuhan itu nggak datang untuk membawa kedamaian, bukan. Justru Tuhan membawa pemisahan antara sesama manusia. Berita baik damai adalah sebuah berita yang memberitakan bahwa Tuhan ingin berdamai dengan manusia. Berita baik damai bukan sebuah berita yang memberitakan bahwa manusia bisa berdamai dengan manusia. Bukan. Justru ketika engkau menerima berita damai itu, justru ketika engkau menerima sang damai itu, sekali lagi saya ulang ya, itu akan memposisikan engkau secara otomatis menjadi musuh dunia ini. Itu sebabnya Bapak Ibu ketika saya membaca Matius pasal yang ke-10 ayat ke-34 sampai 39, saya tidak merasa ada sesuatu yang kontradiktif. Karena dengan sangat jelas Tuhan berkata dalam Matius pasal 10, konteks dalam Matius pasal 10, itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Tuhan mau ngomong sama murid-muridnya, aduh, kalau kamu mengalami penganiayaan di dunia ini, kalau orang-orang sisi rumahmu menjadi musuhmu ketika engkau mengikut aku sang damai, engkau gak usah heran karena aku datang bukan untuk membawa damai antara manusia dengan manusia kok. Aku datang itu untuk membawa pedang antara sesama manusia. Aku datang itu untuk membawa pemisahan. Engkau yang menerima damai, engkau adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Engkau adalah orang-orang yang berkenan kepadaku. Oh, engkau yang tidak menerima damai, engkau adalah orang-orang fasik. Tiada damai bagi orang-orang fasik. Lebih lanjut Bapak Ibu, Anda bisa melihat dalam ayat yang ke-37 ya. Barang siapa mengasihi, kata-kata menggunakan bahasa aslinya phileo gitu ya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kalau engkau lebih memilih berdamai dengan manusia dan engkau tidak mau berdamai dengan Tuhan, engkau tidak layak bagi Tuhan. Kalau engkau lebih memilih hubunganmu berdamai dengan manusia, tapi engkau tidak mau berdamai dengan Tuhan, sang damai itu, engkau tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita bisa lihat Bapak Ibu.
Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oke? Sekali lagi Bapak Ibu, tanam kuat-kuat, tanam dalam hati dan dalam pikiran Bapak Ibu. Damai yang Yesus berikan. Damai yang Yesus beritakan. Yesus sang damai itu. Berbeda dengan damai yang dunia tawarkan, dengan damai yang dunia berikan. Apa sih damai versi dunia? Punya rumah, punya mobil, ya kan? Kehidupan finansial yang kehidupan finansial yang kokoh, kehidupan finansial yang stabil, suami yang tidak selingkuh, istri yang tidak selingkuh, anak-anak yang tidak narkoba. Saya memiliki peace of mind. Saya sudah memiliki damai di dunia ini. Ya, itu damai yang dunia berikan, Bapak Ibu. Itu damai yang dunia tawarkan. Damai yang Yesus berikan. Damai yang Yesus beritakan itu tidak seperti damai yang dunia tawarkan. Tidak seperti damai yang dunia beritakan, Pak Bu. Jadi Anda jangan rancu. Matius 5 ayat 9 khotbah di bukit Bapak Ibu. Berbahagialah, diberkatilah, makarioi orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, lebih lanjut kita dapat melihat di slide berikut ini. Anda bisa lihat Bapak Ibu, ini adalah kalau ini cuma penggambaran saja begitu Bapak Ibu ya. Ini adalah seperti Tuhan, ini adalah terangnya Tuhan dan Tuhan datang ke dalam dunia. Anda bisa lihat untuk memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke, Anda bisa dapati Bapak Ibu dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kados, bangsa yang diperlakukan berbeda, dipisahkan supaya memberikan hasil yang berbeda, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan. Anda lihat Bapak Ibu, ada tujuannya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, kepada terangnya yang ajaib, terangnya yang Taumaston, Anda bisa lihat ya. Jadi terangnya yang mengagumkan, terangnya yang mengherankan, begitu ya. Dan begini Bapak Ibu, setelah kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, ingat, kita memiliki tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-10 sampai ke-11, firman Tuhan berbunyi apa? Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Kalau Anda mengasihi saudaramu, engkau tetap berada di dalam terang. Dan di dalam Dia tidak ada skandalon, tidak ada penyesatan. Oke? Ayat 11, tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup, dan lebih tepatnya, dan berjalan di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Pak Bu, tolong lihat baik-baik animasi berikut ini. Saya sengaja membuatnya supaya Bapak Ibu ada gambaran bahwa Tuhan, terang Tuhan, Allah adalah terang, gitu ya. Anda bisa dapati dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Allah adalah terang dan Dia memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan bagi kita yang sudah dipanggil menuju terangnya yang ajaib, kita juga diminta untuk mengasihi saudara-saudara kita. Ya, kita juga diminta untuk mengasihi musuh-musuh kita, di mana mereka masih tinggal dalam kegelapan. Anda bisa lihat, supaya mereka juga bisa mengalami apa yang kita alami. Supaya mereka juga bisa dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Anda lihat baik-baik Bapak Ibu. Jadi, sekali lagi saya ulang. Berita baik damai itu adalah untuk memperdamaikan Tuhan dengan manusia.
Dan kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, kita wajib, kita diberi tugas yang sama, kita diutus untuk memberitakan berita baik damai yang sama kepada musuh-musuh Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lebih lanjut Bapak Ibu Anda bisa lihat, dan kepada orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan apa? Nah, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah, agape. Anda bisa lihat, agape sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Anda lihat, tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, agape ektrosmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pamu jangan lupakan Matius 10:36, firman Tuhan berkata apa? Dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Lebih lanjut Anda bisa lihat, dan kepada orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan. Anda lihat, berusahalah. Dalam bahasa asli menggunakan bahasa asli adalah diokete, ya. Kejarlah. Ini akar kata yang sama dengan akar kata menganiaya. Jadi menganiayanya sampai jadi menganiayanya sambil mengejar. Anda bisa lihat, berusahalah, kejarlah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Pak Bu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk kembali melihat slide ini, ya. Tolong lihat baik-baik. Engkau dipanggil dan dikuduskan. Engkau harus berusaha, engkau harus mengejar kedamaian itu, engkau harus mengejar hidup damai itu dengan semua orang, dan sambil engkau mengejar kekudusan, sambil engkau mengejar dipisahkan, diperlakukan berbeda, supaya memberikan hasil yang berbeda. Saya kembali Bapak Ibu, Anda bisa lihat, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Jelas statementnya Bapak Ibu. Kenapa tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan? Yes, karena kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, saya akan ulangi Matius 5 ayat ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah engkau membawa damai? Apakah engkau berusaha untuk hidup damai dengan semua orang? Ingat ya, damai yang dari Tuhan, damai versi Yesus berbeda dengan damai versi dunia. Jelas di sini firman Tuhan tidak sedang berbicara damai versi dunia. Firman Tuhan sedang berbicara damai versi Yesus. Oke? Anda bisa lihat lebih lanjut Bapak Ibu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Oke? Anda lihat, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah pembunuh manusia. Nah, Anda bisa lihat lagi, saya kasih lagi Bapak Ibu ayatnya. Iblislah yang menjadi bapamu. Kalau engkau mengasihi, kalau engkau tinggal dalam Tuhan, kalau engkau membawa damai, kalau engkau mengejar kekudusan, engkau adalah anak-anak Allah. Tapi kalau engkau membenci saudaramu, engkau adalah seorang pembunuh manusia. Anda bisa lihat Bapak Ibu, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan nafsu bapamu. Bapamu itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau engkau adalah seorang pembunuh manusia, Anda bisa lihat, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Siapakah hidup yang kekal itu? Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka ginosko engkau. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya. Lebih lanjut Bapak Ibu. Anda bisa lihat dalam ayat yang ke-16. Demikianlah kita ketahui
kasih Kristus. Demikianlah kita ketahui agape Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perhatikan baik-baik. Jadi kita pun wajib. Kata wajib di sini menggunakan bahasa asli adalah opheilomen, yang berarti adalah yang mengartikan begini, kita adalah orang-orang yang berhutang. Jadi kita pun sebagai orang-orang yang berhutang wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Anda begini Bapak Ibu, Anda harus konsisten ketika Anda berkata bahwa kita harus mengasihi saudara kita. Yes, kita harus mengasihi saudara kita. Dengan cara bagaimana kita mengasihi saudara kita? Dengan cara kasih Kristus. Kasih Kristus seperti apa? Kasih Kristus yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun sebagai orang-orang yang berhutang wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dengan cara demikianlah kita sedang mempraktekkan kasih Kristus. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk kembali melihat. Kita sudah mau selesai ya. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk kembali melihat slide-slide awal di depan. Anda bisa lihat Bapak Ibu. Ini adalah puisi dan nubuatan dari Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya berkata apa? Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita. Kaki pembawa berita yang apa? Anda bisa lihat Bapak Ibu, poin pertama, yang mengabarkan berita damai. Dalam bahasa aslinya dikatakan yang masmia shalom. Kata masmia itu akar katanya sama dengan syama. Jadi begini Bapak Ibu, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita yang memperdengarkan shalom, memperdengarkan damai. Poin kedua, memberitakan kabar baik, ya. Mabasher top. Kalau Anda tahu top itu adalah sesuatu yang baik, jadi seperti kayak hari pertama Tuhan melihat semuanya baik, hari ketiga Tuhan melihat semuanya baik, hari keempat, 5, 6 Tuhan melihat semuanya baik. Begitu ya. So, mabasher top itu adalah memberitakan kabar baik. Dan yang ketiga, kembali Bapak Ibu, masmia Yeshua. Memperdengarkan keselamatan, memperdengarkan Yeshua. Poin yang keempat, berkata kepada Sion, Malak Elohaik. Berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Dan Bapak Ibu Anda bisa lihat Yesaya berkata apa? Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita yang mengabarkan shalom, memberitakan kabar baik, memperdengarkan Yeshua, dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Bapak Ibu, sekarang begini, jika memang semua puisi, semua kisah, semua yang tertulis dalam perjanjian lama itu adalah menceritakan tentang Yesus. Lihat baik-baik gambar ini Bapak Ibu. Pertanyaan siapa? Kaki. Pertanyaan saya adalah, kaki siapa yang paling indah yang terlihat dari puncak bukit-bukit? Dan kaki itu adalah seorang pembawa berita yang mengabarkan shalom, mengabarkan berita baik, mengabarkan Yeshua, dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Sekali lagi Bapak Ibu, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita. Saya yakin Bapak Ibu, tidak ada kaki yang lebih indah dari kaki Yesus. Yang memperdengarkan shalom. Karena dialah sang damai, dialah sang shalom. Yang memberitakan kabar baik. Yang memberitakan bahwa Tuhan ingin berdamai dengan musuh-musuhnya. Tuhan ingin berdamai dengan manusia. Lewat kematian anaknya yang tunggal. Yang mengabarkan Yeshua. Karena dialah sang Yeshua, dialah keselamatan itu. Dan yang berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Bapak Ibu,
Semua 4 nubuatan Yesaya ini dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7, semua nubuatan ini tergenapi di kayu salib, Pak, Bu. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Yohanes 19 ya, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membaca ayat ini supaya Bapak Ibu bisa lebih mendalami di poin yang keempat ini, begitu ya, supaya Bapak Ibu bisa mendalami di poin yang keempat ini. Nah, mari Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Yohanes 19. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapak Ibu, saya tahu banyak dari antara kita yang lebih sering itu ya, atau lebih terbiasa sudah mendengar, sudah melihat bahwa, sudah mengetahui begitu ya, bahwa yang tertulis di atas salib Yesus itu adalah INRI. INRI, INRI, begitu ya. Karena INRI itu adalah berasal dari bahasa Latin, dan memang karena kekristenan itu dikuasai oleh Romawi, gitu ya, saat kurang lebih dari tahun 300-an sampai 1000 ya, sampai bisa dibilang sampai 1500-an begitu ya. Itu dikuasai oleh Romawi. So Bapak Ibu, tapi kalau kita lihat dalam So Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam Yohanes 19 ayat ke-20, Anda akan mendapati bahwa kata Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi itu ditulis dalam 3 bahasa. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan dalam bahasa Yunani. Kalau bahasa Latin itu adalah INRI, bahasa Yunani itu adalah INBI, ya. Anda bisa lihat di sini ya. Ini adalah bahasa Latin. Jesu Nazarenus Rex Idaiorum. Oke, dalam bahasa Yunani Anda bisa lihat Yesu o Nazoraios o Basileus ton Iodaion. Sama, Yesus orang Nazaret, Raja Yahudi. Nah, yang menarik adalah ketika ditulis dalam bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Anda bisa lihat, karena ini ditulis dari kanan ke kiri begitu ya. Yeshua Hanazarei Pimelek Hayuhudim. Dan ini mengartikan adalah Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Ya. Tapi begini Bapak Ibu, orang-orang Yahudi langsung mengkomplain apa yang ditulis oleh Pilatus. Anda bisa lihat dalam ayat yang ke-21 begitu ya. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Kenapa sih orang-orang Yahudi komplain? Karena begini Bapak Ibu, orang Yahudi itu terbiasa membaca cuman depannya doang. Yod, He, Vav, He. Yahweh. Pak, Bu, Anda bisa lihat kembali dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7. Dan yang berkata kepada Sion, Malak Elohai, Tuhanmu itu Raja. Tapi Anda bisa lihat Bapak Ibu, Pilatus menjawab kepada imam-imam kepala orang Yahudi tersebut, apa yang kutulis tetap tertulis. Kembali Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat lagi dalam Yesaya 52 ayat yang ke-7, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita yang mengabarkan shalom, memberitakan kabar baik, memperdengarkan Yeshua, dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Bapak Ibu, Anda bisa lihat pembawa berita, ya, pembawa berita apa? Berita baik. Ya. Injil itu adalah berita baik, ya, kita sudah bahas tadi di depan. Anda bisa lihat berita baik, damai sejahtera. Injil, damai sejahtera. Berita baik, damai sejahtera. Ya, saya akan bandingkan Bapak Ibu ya dengan Yesaya 52 ayat yang ke-7. Anda bisa lihat poin yang pertama, berita baik, damai sejahtera. Kasutilah kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan berita baik, damai sejahtera. Oke. Berita baik itu juga adalah firman kebenaran. Ya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kaki pembawa berita baik, kaki pembawa firman kebenaran. Tadi kita sudah bahas ya.
Firman kebenaran itu adalah Injil. Firman kebenaran itu adalah berita baik. Firman kebenaran logos aletheia. Lebih lagi Bapak Ibu dalam poin yang ketiga, mengabarkan Yeshua, berita baik keselamatan. Kalau mungkin Anda lebih biasa mendengarnya Injil keselamatan, saya mau katakan berita baik keselamatan. Dan yang poin keempat, berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Berita baik kerajaan. Saat kemarin ada yang bertanya gitu ya kepada saya, apa yang membedakan Injil keselamatan dengan Injil kerajaan? Anda bisa lihat Bapak Ibu. Ya, Anda bisa lihat di sini. Kaki pembawa berita yang mengabarkan berita baik, firman kebenaran, berita baik keselamatan, berita baik kerajaan. So, Anda bisa lihat apa yang membedakan, apa sih perbedaan Injil keselamatan dengan Injil kerajaan. Injil keselamatan mengabarkan tentang Yeshua, Injil kerajaan mengabarkan bahwa Tuhanmu itu Raja. Ya, Pak Bu, kita juga adalah orang-orang yang harus memberitakan berita baik. Karena misalnya kita adalah orang-orang yang harus memberitakan salib Kristus, Bapak Ibu. Ya. Karena misalnya kita harus memberitakan Yesus adalah damai sejahtera itu. Yesus adalah sang damai itu. Ingat sekali lagi Bapak Ibu, damai Yesus itu tidak seperti dengan damai yang dunia berikan. Poin yang kedua, Anda bisa lihat Yesus adalah Tuhan. Berita baik adalah firman kebenaran. Evangelion adalah logos aletheia. Siapa itu logos? Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Allah. Dan logos itu adalah Allah. Logos itu adalah Tuhan. Logos aletheia. Firman kebenaran. Siapa itu aletheia? Akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Kita harus memberitakan Yesus adalah Tuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu, berita baik keselamatan. Yesus adalah pokok keselamatan yang abadi. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Titik. Dan poin yang keempat, Bapak Ibu, Anda bisa lihat. Kita harus juga memberitakan bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Ya, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Firman Tuhan itu begitu indah, begitu rapih. Karena semuanya ini memang ditulis oleh seorang penulis, yaitu Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Dia memang menggunakan 40 manusia dengan latar belakang yang berbeda untuk menulis 66 kitab. Tapi penulis, sang maestro penulis itu sendiri, itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Anda bisa lihat, sekali lagi Bapak Ibu ya. Kita harus memberitakan hanya tentang salib Kristus. Jangan beritakan gini, jangan beritakan berita baik yang lain, jangan beritakan damai yang lain. Nah. Kita harus memberitakan salib Kristus. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, bagi mereka yang akan apolumi, bagi mereka yang akan dibinasakan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, ingat kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Anda sekali lagi Bapak Ibu ya, saya refresh sejenak dalam Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Pak Bu, kita mengabarkan tentang salib, itu adalah aplikasi, itu adalah bukti bahwa kita mengkasuti kaki kita dengan kesiapan memberitakan tentang sang damai. Kita memberitakan salib. Jadi begini Bapak Ibu, kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat, kata dapat di sana itu menggunakan bahasa asli adalah dunes tete, yang artinya adalah kita
Kita memiliki kekuatan untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat. Sama, akar katanya sama dengan dunamis. Dunestete, dunamis, akar katanya sama. So begini Bapak Ibu, kita mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita memiliki kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu apa? Memberitakan tentang salib. Pak Bu, kalau Anda memberitakan bukan tentang salib, kalau Anda tidak memberitakan tentang salib, Anda tidak memiliki kekuatan Allah. So, Anda tidak akan dapat berdiri pada hari-hari yang jahat. Anda tidak memiliki kekuatan untuk berdiri pada hari-hari yang jahat. Kalau Anda memberitakan tentang berita baik yang lain, Anda memberitakan tentang damai yang lain, Anda memberitakan tentang damai versi dunia, Anda tidak memberitakan tentang salib, Anda tidak akan dapat berdiri pada hari-hari yang jahat. Ya, Anda bisa lihat ya dalam Filipi 3 ayat yang ke-18 sampai 19. Anda bisa lihat baik-baik di sini. So begini Bapak Ibu, Anda bisa lihat di ayat yang ke-19. Kesudahan mereka ialah, Anda bisa lihat ada 4. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini adalah apa yang akan dialami oleh para musuh salib Kristus. Anda mau memberitakan tentang salib Kristus, atau Anda mau memberitakan dongeng, Anda mau memberitakan berita baik yang lain, Anda mau memberitakan damai versi dunia, Anda bisa lihat kesudahan mereka ialah kebinasaan. Karena Tuhan mereka ialah perut mereka. Dengan mulut mereka, mereka membuat orang-orang kagum kepada mereka. Mereka menarik orang-orang untuk kagum kepada diri mereka. Supaya apa? Untuk memenuhi perut mereka. Tuhan mereka ialah perut mereka. Mereka suka dipuji-puji orang, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kepada hal-hal duniawi saja Bapak Ibu. Anda bisa lihat Bapak Ibu. Kalau engkau memberitakan berita baik yang lain. Kalau engkau menjanjikan damai versi dunia. Otomatis akan memposisikan dirimu menjadi musuh salib Kristus. Bapak Ibu, saya sudah mau selesai dan saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat mengenai kaki. Kita tidak akan lari jauh-jauh Bapak Ibu dari kaki karena inti begitu ya, karena inti dari Yesaya 52 ayat yang ke-7 itu adalah kaki pembawa berita baik. Kita mau fokus kepada kaki. Saya sengaja taruh kaki di poin yang terakhir di pembahasan kita yang terakhir. Anda bisa lihat Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu Bapak Ibu. Anda bisa lihat Bapak Ibu, saya nggak akan berlama-lama di sini, tapi pada intinya apa yang Yesus katakan mengenai Maria yang meminyaki kaki Yesus. Ingat ya, tiada kaki yang lebih indah yang terlihat dari puncak bukit-bukit, yang membawa berita baik, yang memperdengarkan damai, yang memperdengarkan keselamatan, dan yang berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Itu adalah kaki Yesus. Dan sekarang kaki itu, bukan sekarang ya. Dan sebelum itu kaki Yesus diminyaki dengan minyak wangi dan disekanya dengan rambutnya oleh Maria. Dan apa kata Yesus? Maka kata Yesus, biarkanlah Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Bapak Ibu, kita bisa sama-sama tahu apa yang terjadi kepada kaki yang membawa berita baik, yang memperdengarkan damai, yang memperdengarkan keselamatan, yang berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja. Anda bisa lihat apa yang terjadi? Dia dibunuh. So Bapak Ibu, Anda nggak usah kaget, Anda nggak usah heran. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, Yesus melakukan pembasuhan kaki kepada murid-muridnya. Anda bisa lihat Bapak Ibu dalam Yohanes pasal yang ke-13.
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh. Perhatikan baik-baik. Ia mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan ginoskonya kelak. Engkau akan mengertinya kelak. Apa yang kulakukan ketika aku membasuh kakimu sekarang engkau tidak mengerti, it's okay, gak apa-apa. Tetapi kelak engkau akan mengertinya. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian di dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Anda sudah mandi pun, Anda masih harus membasuh kakimu. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Pak, Bu, Anda bisa lihat ayat yang ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, sesudah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13. Kamu menyebut aku didaskalos dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, perhatikan baik-baik ini jawaban Yesus. Karena Tuhan bertanya, mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Nah ini dijelaskan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16, Bapak Ibu Anda bisa lihat, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan, ataupun seorang apostolos daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik. Saya sudah mau selesai. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesus membasuh kakimu. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Anda jangan berkata, oh itu kan Yesus basuh kaki murid-muridnya. Jadikanlah segala bangsa muridku. Dan kalau engkau sudah menjadi murid Yesus, itu berarti Yesus juga sudah membasuh kakimu. Dan jika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Anda bisa lihat Bapak Ibu. Itu menandakan bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Anda bisa lihat Bapak Ibu, sesudah Yesus bangkit dalam Yohanes 20 ayat yang ke-21 sampai 22, maka kata Yesus sekali lagi, Airene bagi kamu, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu Anda bisa lihat, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Matius 10 ayat yang ke-16 berkata apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik. Yesus mengutus kita bukan ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bukan. Yesus mengutus kita seperti domba ke tengah-tengah serigala. Yesus mengajarkan cara hidupnya untuk kita dapat bertahan di tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku mengutus kamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada yang mengutusnya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Anda bisa lihat. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia?
Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kaki mereka yang membawa kabar baik. Paulus, sekali lagi Bapak Ibu, Paulus dengan pemahaman Yudaismenya yang sangat-sangat kental mengutip Yesaya 52 ayat yang ke-7. Maukah engkau mengkasuti kakimu dengan kesiapan memberitakan damai sejahtera? Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan kami telah melihat, Anda bisa lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kesimpulan Bapak Ibu, Anda bisa lihat baik-baik. Poin yang pertama, kasut duniawi harus ditanggalkan untuk panggilan kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat ini kudus. Dan kita harus mengkasuti kaki kita dengan kesiapan memberitakan berita baik tentang Sang Damai. Latih telinga kita untuk mendengarkan firman kebenaran. Ingat, firman kebenaran itu adalah berita baik. Firman kebenaran itu adalah Injil. Injil itu adalah berita baik. Firman kebenaran itu adalah berita baik. Latih telinga kita Bapak Ibu untuk mendengarkan, untuk hanya mendengarkan, untuk menyelaraskan telinga kita untuk hanya mendengarkan firman kebenaran. Poin yang ketiga, memberitakan berita baik yang murni dan sejati. Maka kita akan dianiaya, kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan saudara-saudara, serta ladang, dan berpotensi kehilangan nyawa di dunia ini. Poin yang keempat dari kesimpulan kita, damai Yesus tidak seperti damai versi dunia. Poin yang kelima Anda bisa lihat, berita baik damai itu adalah suatu berita baik yang memberitakan bahwa Tuhan ingin berdamai dengan manusia. Poin yang keenam, kita yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka kita juga harus memberitakan berita baik damai yang sama kepada mereka yang masih menjadi musuh Tuhan dan mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang ke-7 dalam poin kesimpulan ini. Seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus kita. Seperti domba ke tengah-tengah serigala untuk memberitakan berita baik damai. Maukah engkau mengkasuti kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan berita baik Sang Damai? Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang wajib kita renungkan Bapak Ibu. Maukah engkau mengkasuti kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan berita baik Sang Damai? Engkau harus siap. Karena saya sudah sharingkan kepada Bapak Ibu semua resiko-resikonya ketika engkau memberitakan berita baik yang murni. Ketika engkau memberitakan damai versi Yesus, apa yang akan terjadi pada hidupmu? Apa yang akan terjadi pada keluargamu? Apa yang akan terjadi pada ladangmu? Saya sudah membagikannya kepada Bapak Ibu. So, ini pertanyaan yang wajib Anda renungkan. Maukah engkau mengkasuti kakimu dengan kesiapan untuk memberitakan berita baik Sang Damai?